Halo guys, ini saya akan menjelaskan materi tentang security engineering. Security engineering ya atau kita sebut dengan keamanan ya sangat penting ya, khususnya di bagian internet. Adopsi internet secara luas pada dekade 1990-an memperkenalkan tantangan baru bagi para software engineering, yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem yang secure, yang safe, yang aman. Sering semakin banyaknya sistem yang terhubung ke internet. Berbagai jenis external attacks dikembangkan untuk mengancam sistem-sistem tersebut. Masalah dalam menghasilkan sistem yang dependable pun meningkat secara drastis. Para systems engineers pun harus mempertimbangkan ancaman dari penyerang yang bersifat malicious dan memiliki kemampuan teknis yang tinggi, serta masalah yang timbul akibat kesalahan tidak disengaja dalam proses pengembangan. Saat ini menjadi hal yang esensial untuk merancang sistem agar mampu bertahan terhadap external attacks dan dapat pulih dari serangan tersebut tanpa security precautions. Para penyerang hampir pasti akan berhasil mengompromikan sistem yang terhubung ke jaringan. Mereka dapat menyalahgunakan sistem hardware, mencuri confidential data, atau mengganggu layanan yang disediakan oleh sistem. Dalam secure system engineer, kita harus mempertimbangkan 3 dimensi keamanan sebagai berikut. Yang pertama, confidentiality. Informasi dalam suatu sistem dapat diungkapkan atau dapat diakses oleh orang atau program yang tidak memiliki otorisasi. Sebagai contoh, pencurian data kartu kredit dari sebuah sistem e-commerce merupakan masalah confidentiality. Yang kedua ada integrity. Informasi dalam suatu sistem dapat dirusak oleh seseorang atau dikorupsi sehingga menjadi tidak wajar atau tidak dapat dipercaya. Sebagai contoh, sebuah worm yang menghapus data dalam sistem merupakan masalah integrity. Yang ketiga ada availability. Availability adalah akses ke sistem atau data yang seharusnya tersedia dapat menjadi tidak mungkin dilakukan. Sebuah denial of service attack yang membebani sebuah server merupakan situasi di mana availability sistem terganggu. Ketiga dimensi ini saling berkaitan erat. Jika suatu serangan membuat sistem tidak tersedia, maka kita tidak akan dapat memperbarui informasi yang berubah seiring waktu. Hal ini berarti integriti sistem dapat terganggu. Jika suatu serangan berhasil dan integriti sistem dikompromikan, maka sistem tersebut mungkin harus dihentikan sementara untuk perbaiki masalah akibatnya. Availability sistem menjadi berkurang. Dan dari perspektif organisasi, keamanan harus dipertimbangkan pada 3 tingkat berikut. Yang pertama ada infrastruktur security yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan seluruh sistem dan jaringan yang menyediakan infrastruktur serta seperangkat layanan bersama bagi organisasi. Yang kedua ada application security yang berkaitan dengan keamanan sistem aplikasi individual atau kelompok sistem yang saling terkait. Ketiga ada operational security yang berkaitan dengan pengoperasian dan penggunaan sistem organisasi secara aman. Sistem jaringan dikendalikan oleh software dan jaringan dapat menjadi sasaran ancaman keamanan ketika seorang penyerang mencegat serta membaca atau mengubah network package ya. Namun hal ini memerlukan peralatan khusus sehingga sebagian besar serangan keamanan ditujukan pada infrastruktur software dari sistem. Para penyerang berfokus pada infrastruktur firmware karena komponen infrastruktur seperti web browsers tersedia secara luas. Jadi umum, penyerang dapat menguji sistem-sistem ini untuk mencari kelemahan dan membagikan informasi tentang vulnerabilitas yang mereka temukan. Karena banyak orang yang menggunakan software yang sama, serangan tersebut memiliki jangkauan yang luas gitu. Infrastruktur security pada dasarnya merupakan masalah sistem manajemen di mana sistem managers mengkonfigurasi infrastruktur agar mampu menahan serangan. Sistem security management mencakup berbagai aktivitas seperti pengelolaan penggunaan dan izin, penerapan serta pemeliharaan sistem software serta pemantauan pendeteksian dan pemulihan dari serangan.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya minta mohon maaf. Saya undur diri. Dadah.